Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabatku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah kita selalu berusaha dan berdoa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kalau kita selalu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Besar, kita akan selalu dimudahkan semua urusan dan Allah bukakan kunci pintu rezeki kita seluas langit dan bumi. Masih bersama saya Asas Prof. Dr. Yulen Azhari, SOSI SHMH, yang selalu mengajak untuk saling mendoakan doa berdoa dan saling memotivasi dan menginspirasi antar sesama umat manusia. Mak-mak Falokku, ini luar biasa nih, kangen sama Mama Falok dan semua sahabat-sahabat kita yang selalu mensupport Ananda Farel Prayoga. Barakallah, alhamdulillah, atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak lanang Farel Prayoga tetap bisa bersinergi dengan sekolahnya dan pelajarannya, tetap mendapatkan nilai yang sangat bagus. Nah, ini merupakan contoh inspirasi bagi generasi anak-anak muda yang pada saat ini, apapun profesi kita, apakah seseorang itu menjadi seorang pekerja toko atau bertani ataupun berniaga, nah, ataupun nanti dia seorang ahli industri, insinyur dan seterusnya, ahli ekonomi, apakah saudara-saudara kita yang bekerja sebagai nelayan atau pelaut. Nah, ini tidak melihat, ya, Allah itu tidak melihat apapun profesi yang kita lakukan sehari-hari, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bahwa kita tetap berpacu, ya, bahwa kita tetap berusaha untuk menampilkan yang terbaik semua kinerja-kinerja kita. Ananda Farel Prayoga, ya, anak lanang kita ini yang sangat dicintai oleh Mak Falok, sangat menginspirasi karena di tengah-tengah kesibukannya anak lanang kita nyanyi, ya, karena memang talentanya di seni suara, di dunia tarik suara yang sangat indah dan merdu suaranya. Tetapi anak lanang kita Farel Prayoga, dia tetap bisa mensinergikan, nilainya juga tetap bagus sekolahnya. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai tauladan bagi anak-anak muda yang lain, bahwa sesibuk apapun kita tetap mengutamakan, yaitu pendidikan, tetap mengutamakan education. Dalam hal ini Ananda Farel Prayoga sangat menjunjung tinggi pendidikan, karena Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang lain. Jadi akan berbeda seseorang yang berilmu dengan yang tidak. Akan berbeda orang-orang yang sekolah dengan orang-orang yang tidak sekolah. Semua orang, Allah itu menyayangi kita, tetapi Allah itu sangat menyayangi orang-orang yang berilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu adalah kita harus melalui pendidikan, melalui education dari dini hari. Jadi semenjak dini kita harus bersekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, kita harus bersekolah. Jazakallah, insya Allah dengan senjata kita melaksanakan pendidikan, maka seseorang itu akan bisa menggapai cita-citanya. Seseorang akan bisa menggapai impiannya, dan seseorang akan bisa membahagiakan kedua orang tuanya, membahagiakan adik-adiknya dan kakak-kakaknya. Terbukti anak lanang kita Farel Prayoga, karena dia mempunyai wawasan yang sangat luas,
dia mempunyai talenta yang sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan talenta dengan suara yang sangat merdu. Nah, ini Ananda Farel pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sehingga dia mengaplikasikan talenta yang dia miliki ke tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu benar-benar diabadikan, benar-benar diindahkan. Nah, ini tanda-tanda orang bersyukur. Ananda Farel Prayoga telah mensyukuri nikmat Allah. Dia telah berpedoman, telah berpegang teguh pada firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang banyak. Allah akan menambah rezeki bagi orang-orang yang bersyukur. Dan sebaliknya, Allah akan melaknat bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang sombong, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7 tadi. Ananda Farel Prayoga, sekecil apapun dia, dari hal yang kecil, dia sangat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Allah berikan talenta dengan suara yang indah. Itulah yang dia gali selama ini sehingga dia dapat mencapai titik puncak karirnya, tetapi dia tidak lupa dengan pendidikan. Itu yang sangat bagus. Banyak sekarang orang-orang yang mempunyai talenta yang bagus tetapi tidak mau sekolah. Nah, itu tidak lengkap. Jadi bukan hanya dengan suara yang indah saja, tetapi dia juga harus dikemas, dibungkus dengan pendidikan yang bagus. Education yang the best. Cita-cita Ananda Farel Prayoga itu dia ingin kuliah. Dia ingin kuliah, ambil sarjana ekonomi atau sarjana hukum. Luar biasa. Beliau masih SD saja, SMP tahun-tahun yang lalu itu dia sudah bercita-cita ingin kuliah. Nah, seseorang yang merencanakan hal-hal yang bagus itu sama dengan pahalanya dia telah melaksanakan seperti itu. Seseorang yang bercita-cita ingin naik haji, insya Allah akan diijabah, pahalanya Allah kabulkan, Allah berikan seperti dia telah naik haji. Orang yang bercita-cita untuk umroh, ingin umroh, insya Allah Allah berikan pahala seperti dia telah melaksanakan umroh. Ini Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Ananda Farel Prayoga, dia ingin kuliah, dia ingin mendapatkan ilmu. Allah akan mencurahkan pahala seakan-akan dia itu telah melaksanakan kuliah. Hadirin wal hadirat dan anak-anak muda semua, ini patut sekali diikuti yang baik-baik. Intinya dari diri Ananda Farel Prayoga yang insya Allah baik semua. Bismillah. Dan ini tidak terlepas dari doa-doa dari mak-mak falop yang benar-benar sangat menyayangi anak-anak kita Farel Prayoga, yang sangat mengidolakan talenta serta keilmuannya anak lanang kita ini. Maka dari itu, wahai semua anak-anak muda di negeri ini, di bumi persada ini, bumi pertiwi yang kita cinta ini, berkaryalah, jangan berhenti berkarya, jangan mudah putus asa. Tidak boleh kita selalu berkeluh kesah, cemberut, dan menjadi orang-orang yang berputus asa. Itu adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rohillah, innallaha la yayasu min rohillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa, jangan kamu berpaling dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak beriman. Jazakallah sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, saudara-saudaraku saudara-saudaraku yang sangat saya rindukan. Saya tetap rindu saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita untuk mengisi kemerdekaan negara kita yang tercinta ini dengan hal-hal yang positif. Jangan berhenti berkarya, doa bidoa, saling mendoakan antar sesama. Tidak melihat dari mana asalnya, seseorang itu tidak melihat budayanya apa, tidak melihat agamanya apa. Mari kita saling mendoakan, bersatu teguh
untuk mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, sehingga kita menjadi negara baldatun thayyibatun warbun ghafur. Barakallah. Jangan lupa bantu share, like, subscribe yang banyak. Channel dakwah kita ini hanya di channel Dr. Yulian Azhari TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara, salam merah putih buat kita semua.